sahbihi wa mawala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur harus senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana nikmatnya selalu kita terima dan tentu bentuknya berbeda-beda. Maka perbedaan ini tidak boleh dibanding-bandingkan, dan Nabi sudah mengingatkan, "Unduru ila man huwa asfala minkum wa la tanduru ila man huwa fawqakum." Terkait nikmat, jangan melihat ke atas, maka lihatlah ke bawah. Alla tajharu nikmatallahi alaikum, agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang telah Allah berikan. Makanya ketika konteksnya adalah nikmat dunia, maka kita tidak boleh membanding-bandingkannya. Sehingga nikmat yang harus selalu senantiasa kita syukuri adalah nikmat iman yang masih kita miliki, dan ini yang harus kemudian kita jaga, kita rawat. Jangan sampai kemudian jangan sampai kemudian luntur, lemah, sehingga akhirnya goyah, bahkan sebagian orang menukarnya dengan yang lain. Maka ini adalah sebuah kerugian. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan salah satu cara untuk menjaga iman itu agar terus ada adalah bermajelis ilmu. Dan ketika dalam perjalanannya, namanya majelis ilmu itu kan macam-macam gitu. Artinya macam-macam itu materinya banyak. Nah, maka seperti orang sakit, jenengan gerah nopo, jenengan cari dokteri. Karena jenengan gerah mata kan nggak mungkin jenengan ke spesialis paru kan, betul. Artinya ketika dalam perjalanan hidup ini panjenengan punya permasalahan, punya unek-unek, punya pertanyaan, misal terkait tentang fikih sholat, maka carilah majelis ilmu tentang sholat. Mengaten ugi ketika panjenengan punya pertanyaan, punya permasalahan terkait tentang akidah, maka carilah majelis ilmu tentang akidah. Artinya, nyuwun sewu, jangan cuma dicukupkan di masjid kita ini saja. Jadi harus disesuaikan dengan kebutuhan panjenengan. Nah, memang pada akhirnya pokoknya tak parani sing berkatnya gede, ya monggo gitu kan. Cuman pastikan yang jenengan parani itu selain berkatnya gede juga ilmunya akeh gitu loh. Nek mau berkatok kan ampun ngoten nggih. Ini kadang-kadang perlu rasa dikai berkat gitu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran terakhir kita nggih masih dalam bab keikhlasan. Di situ kalau panjenengan masih ingat ada 3 orang yang kemudian terjebak di dalam gua, yang mana tiga-tiganya memiliki amal yang ikhlas, yang amal itu digunakan untuk bertawasul kepada Allah Subhanahu wa taala, minta supaya kemudian doanya terkabul. Yang pertama yaitu orang yang kali. Yang pertama orang yang bakul susu, merah susu. Orang yang berbakti pada orang tuanya. Nggih, carane pripun? Nah, merah susu didhisikke orang tuanya, betul. Nek merah susune tok ya klentu. Jadi intinya baktinya. Gitu. Kemudian yang kedua, napa? Ampun kapok jawab lho, Mas. Jadi kalau majelis ngeten iki jenengan nek jawab salah mboten napa, malah dibener gitu. Yang kedua adalah sudah siap. Itu 2 atau 3? 3 niku. Yang kedua, kelingannya yang kedua itu. Yang ketiga napa? Orang yang napa? Atau 2, jangan-jangan 2 bener niku. Tate yo lali. Oh iya, itu 2 bener, ngapunten. Seorang laki-laki yang kemudian mencintai sepupunya, saking dalamnya cinta sampai bertahun-tahun terpisah jek kelingan. Ayo sapa sing ngono kuwi? Nah, dan dia kemudian datang minta duit berapa? 120 dinar atau setara dengan 0,5 miliar. Dalam rangka memenuhi kebutuhan, mungkin dia ada urusan, terus dikei ning syarate entuk dikumpuli. Mbak gelem napa mboten? Gelem. Begitu sudah siap-siap niku wau, ternyata Mbak mengingatkan, bertakwalah pada Allah, cincin ini enggak boleh rusak atau dilubangi ketika tidak sesuai dengan syariatnya. Akhirnya mesin itu langsung mencolot gitu. Nah, padahal boleh jane dijaluk meneh dite yo entuk, dinikah yo entuk, tapi mboten kersa. Kemudian orang yang ketiga, seorang yang
Nah, atau orang yang kaya yang dia punya karyawan banyak, ada satu karyawannya yang mau digaji pergi, singkat cerita gajinya diubengkan, kemudian menjadi harta yang banyak berupa unta yang banyak, sapi yang banyak, kambing yang banyak, dan budak-budak yang banyak. Begitu dia datang nagih, minggu mentelung terus mas, kurang kenceng atau pribadi, kira-kira pun tak bocai, gila mentelung itu terus. Nah, orang yang ketiga tadi, begitu didatangi karyawannya, bos gajiku mana? Kata bosnya, lu yang unta kae, sapi kae, wedhus kae, karo budak-budak kae menang kabeh. Kata karyawan itu, jenengan ampun ngece kula gitu. Orang ngece tenan. Akhirnya kemudian dibawa semuanya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika orang itu bertawasul dengan amal solehnya. Makanya kemarin kalau jenengan masih ingat, saya menyampaikan ketika panjenengan punya hajat yang ono ya ini rakabul, misal ajeng nopo mboten rakabul gitu kan, maka jenengan ingat-ingat punya amal soleh yang besar yang apa? Ini yang besar gitu, bukan yang biasa. Nek sholat, poso dan seterusnya itu kan orang lain juga menjalankan, tapi ini amal yang besar. Saking besarnya sampai seperti itu gitu. Ada yang sampai kehilangan duit 1,5 miliar dan seterusnya. Nah, catatan yang menarik di dalam kitab ini dari sarah beliau Syekh Salim bin Al-Hilali, beliau mengatakan bahwasanya penetapan karomah bagi wali-wali Allah yang solih. Jadi dalam Islam itu memang ada karomah buat wali-wali Allah. Nah, wali Allah niku sinten? Nah, ini gitu penting. Di sini disebutkan yang solih, yaitu mereka yang beriman lagi bertakwa kepadanya. Jadi syarat disebut wali Allah itu beriman dan bertakwa. Kok enek wong ngaku wali ning ra salat niku ngapusi. Enek wali kok ora katokan ngapusi. Ra klamben ngapusi. Rokokan sak menten iki, digegem ngeten iki itu bukan wali. Hakul yakin bukan. Karena yang namanya wali yaitu alladzina amanu wa hum yattaqun. Mereka beriman dan kemudian bertakwa. Asas iman bertauhid. Ngaku wali ngajari syirik bukan wali. Mbok sorbane gede ora wali. Mbok tasbih gede-gede sak mene-mene gitu kan, bukan wali. Ini ayat loh. Kemudian wahum yattaqun, dan mereka bertakwa. Asas takwa adalah sunnah. Kok wali kok anyel karo sunnah gitu kan? Maka ini wali apa gitu kan? Nah, maka di sini dikatakan oleh beliau, wali itu orang yang beriman, yang asasnya adalah tauhid dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka lah orang-orang yang menutupi kebaikan karena takut terjangkit riya. Ora tahu pamer gitu kan. Enggak pernah dikenal orang. Makanya ada orang yang merumuskan ini saking cintanya sama Allah, saking walinya sampai edan, itu biru. Nanti saya ceritakan nih orang-orang yang kemudian tidak dianggap manusia tapi enggak edan, neng wali. Nah, bedakan nggih edan sama wali. Gak ada ceritanya cinta sama Allah, cinta sama Rasul nganti edan itu gak ada. Edan dalam artian hilang akal loh. Nek saking cintanya itu ada, siap berkorban nyawa ada. Tapi kalau kemudian sampai edan, nah itu gak ada. Ini penting ini akidah, hati-hati. Kemudian dikatakan di sini bahwasanya ada pun orang-orang yang suka memperlihatkan hal-hal aneh dan cenderung kepada perbuatan setan, misalnya menjemurkan diri ke dalam api. Sesungguhnya ini tidak termasuk karomah wali Allah, tapi karomahnya wali setan. Jadi ada orang yang aku wali, wah buktinya bacaan rapopo, itu wali setan. Aku wali, gua nek geni tak idak rapopo, itu wali setan. Makanya ketika panjenengan lihat di medsos sekarang itu kan modelnya kan pakai algoritma. Jenengan lihat wali gitu kan, terus munculnya wong aneh-aneh ngoten niku. Besok atau lusa itu algoritma itu akan mengarahkan jenengan untuk melihat wali ala wong India. Waduh modelannya diobong, dibatok, mangan terus mangan apa beling, modelan persis gitu. Termasuk sing edan-edan barang ya betul gitu. Nah niku nek jenengan paham kata-kata algoritma ngoten niku medale sama. Nah maka pada kesempatan malam hari ini sakjannya materinya yang bab 1 sudah selesai, kita masuk di bab baru tentang taubat. Tapi mengingat beliau rahimahullah mencantumkan kata wali, dan wali itu adalah orang yang tidak mau dikenal orang. Nah,
Ada kisah yang menarik. Dimaaf nggak apa-apa kalau mau. Oh nggak suka. Ya. Yeah. Di dalam sebuah riwayat dikisahkan tentang kisah seorang anak manusia yang dia tadi satu berbakti, yang kedua tadi menjaga diri dari perzinahan, yang ketiga menjaga diri dari harta haram. Maka kisah ini berkaitan tentang anak yang berbakti pada orang tuanya. Jadi nek kula sebut ngeten bukan berarti terus Allah aku suwe orang dimbok mboten nggih. Artinya siapapun kita mesti anak seseorang kan ngoten. Siapapun setua apapun kita hari ini kita pasti terlahir dari orang tua kita gitu kan. Nah, maka di sini dikisahkan dari Usair bin Jabir qala, beliau berkata, karena Umar ibn al-Khattab idza ata alaihi amdadu ahli Yaman sa'aluhum fikum Uwais ibni Amir. Bahwasanya Umar bin Khattab ketika datang sekumpulan orang dari Yaman selalu bertanya, mana yang namanya Uwais bin Amir. Jadi ada orang yang dicari-cari Umar bin Khattab namanya Uwais bin Amir. Hatta ata ala Uwais, sampai kemudian beliau radhiyallahu an berjumpa dengan Uwais dan bertanya, faqala, beliau bertanya, anta Uwais ibni Amir? Apa kowe kuwi Uwais bin Amir? Qala na'am. Uwais mengatakan nggih kula. Jadi Umar pun ketika dapat kabar tentang Uwais bin Amir ini pun enggak terus kabeh wong anggar ngaku Uwais diiyani, dicek satu-satu. Dan ngeceknya detail. Apa kowe Uwais bin Amir? Nggih. Tapi apakah sampai di situ tok? Mboten, karena Pak Amir yang punya anak Uwais kan mungkin ada yang lain. Beliau pun bertanya lagi, qala min Murad, kamu dari daerah Murad. Summa min Qoronin, kemudian kamu juga dari daerah Koren. Nanti misal kata Solo enten Jageran. Kok Solo? Jageran. Nggih. Nah, ngoten. Qala kata Uwais, na'am, iya. Qala, kemudian Umar bertanya lagi, fakana bika barosun. Jadi asalnya wis bener, ditanya lagi, apakah benar engkau dulu tuh punya penyakit baros, kusta? Jadi kusta niku enten kusta kering, kusta basah. Mungkin nek kula klentu mang ralat ku pilihan Pak Dokter. Jadi nek sing kering niku marai belang-belang niku lho. Nek sing basah niku sok iso perutul dijine. Nah, itu mengkaitkan kisah Abu Kilabah itu sampai nggak punya tangan, nggak punya kaki. Bukan karena pelaku kejahatan, bukan, karena kena itu penyakit itu. Nah, maka beliau kemudian bertanya, apa kowe wong sing biyen kena kusta? Fabarokta minhu, terus kowe sehat lagi, sembuh. Illa mau dirhamin, kecuali ada satu gede koin dirham dari penyakit itu yang tersisa di badan mending jane wis mari, belangnya itu Mas enten. Dan ini nanti dalam riwayat lain memang Uwais itu meminta kepada Allah untuk disembuhkan, tapi enggak semua. Minta ditinggalkan satu koin supaya menjadi pengingat kalau saya harus terus bersyukur. Jadi ada petilasannya tapi di badan itu. Nah, maka kemudian qala Uwais mengatakan, na'am, iya, saya yang dulu kena kusta dan sembuh dan masih ada bekasnya. Qala, terus Umar bertanya lagi, laka walidatun, kamu punya ibu? Kata Uwais, qala na'am, iya. Kemudian qala, kata Umar bin Khattab, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda, ya'ti alaikum Uwais ibni Amir, akan datang nanti. Jadi Nabi waktu ngomong niku masih hidup. Kemudian Umar itu mencari terus sampai akhirnya Abu Bakar itu jadi khalifah. Kemudian Abu Bakar meninggal digantikan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab jadi khalifah. Baru ketemu. Jadi ketemunya justru setelah beliau SAW meninggal. Dan Nabi ketika menceritakan ini, berarti ini bagian dari nubuat, pewahyuan, bahwasanya nanti berarti ini benar-benar wahyu, bahwasanya nanti itu akan ada ini gitu. Nah, ini disebutkan bahwasanya aku, kata Umar bin Khattab, mendengar Nabi SAW berkata, akan datang kepada kalian manusia, namanya langsung disebut nama, Uwais bin Amir. Tapi kemudian ada tutupnya, lanjutannya, ma'a amdadi ahli Yaman, dia akan datang bersama serombongan pasukan dari Yaman. Jadi zaman dulu tuh kalau dari jauh itu ditemani sama pasukan itu. Min Muradin summa min Qornin, dia berasal dari Murad kemudian dari Qorn. Karena bihi barosun, dulu dia kena baros, fabaro aminhu, dan kemudian sembuh. Ila mau dirhamin, kecuali satu gede koin dirham. Gede kira-kira koin pinten niku 500-an atau 1000-an niku. Kemudian lahu walidatun wa huwa biha barun.
Dan dia punya seorang ibu, dan kepada ibunya ini dia penuh pengabdian kepada ibunya. Nah, qadarullah saya cari ini pengabdiannya apa bentuknya, belum ketemu dalilnya. Tapi nek ceritane ustaz niku banyak. Ada yang mengatakan wes niku ustaze nggih, mengatakan wes niku ngangon kambinge tetangganya, mungkin nek digaji ditukokke panganane loro. Siji kayak kita tanggane ra duwe, siji kayak mboke ra entek lagi dipangan dhek. Enten sing ustaz ngendikan ngoten niku, ning kula golek dalile mboten ketemu. Terus enten melih ustaz sing ngendikan wes niku salah satu amal yang dia kerjakan, mboke ngomong, "Le aku pengen munggah kaji." "Nggih, Bu." Karena ibuke pun gendong ngamben gitu kan. Terus akhirnya dhek tuku napa? Anak sapi niku napa? Pedet ya. Pedet dingon, nek wong Arab niku ngangone ning dhuwur gunung karena nek ning padang pasir niku mboten tukul tanduran. Nah, nek teng gunung-gununge wong Arab niku gunung watu. Jadi kalau pagi niku enten embun-embune delik celah-celah watu, dari situlah tukul wit-witan, raketan cilik suket-suketan ngoten niku. Lah, makanya orang-orang Arab niku nek angon kewan niku teng gunung niku. Teng gunung watu niku wedhus ya macem-macem ngoten niku. Nah, munggahlah di situ dan wes nuntun niku pedete kalih digendong. Karo latihan ngangkat mboke. Begitu wis gede pedete dadi sapi, sapine didol, dienggo biaya mangkat gendong mboke. Ada ustadz bercerita gitu. Kula cari dalil ya ora ketemu gitu. Jadi ngapunten nggih. Terkait kebaktiannya apa saya belum ketemu dalilnya. Tapi ada ustadz yang bercerita seperti itu. Mudah-mudahan beliau wis nemu dalilnya, nek kula mungkin dereng. Kemudian Nabi mengatakan, ini suara apa? Oh, anakku, Masya Allah. Jangan duduk. Kalau Hasani duduk, mang pejai banget deh. Nah, dah duduk ya. Mau minum nggak? Nih. Kemudian Nabi mengatakan, lau aqsama Allah la abarrohu, seandainya Uwais itu bersumpah kepada Allah, maka pasti sumpahnya itu dikabulkan. Nek nganti jaluk wong iki, mesti penyuwunane jalukane mesti dikabulkan. Fa in istata'ta, nek kowe nganti iso wahai Umar, ayastaghfiru laka faf'al. Nek kowe nganti iso nemoni wong kuwi, temonono jaluk donga supaya Gusti Allah ngampuni kowe ning lewat wong kuwi. Jadi ini namanya kalau yang pertama tawasul dengan amal soli. Artinya gini loh, ketika kita ngomongkan bab tawasul kita itu butuh dalil. Karena ini akidah. Jadi jangan gampang-gampang ikuti orang tawasul kuburan ini kuburan itu. Ampun ya. Nah mulai kuburan dan masjid sing masjidnya pun tua terus kayak masjid terus enten kuburane lah, ampun. Maka yang kemarin adalah tawasul dengan amal soli, maka yang ini ya tawasul kepada orang soli. Okay. Nah orang solih di sini amalnya karena berbuat baik sama orang tuanya. Dan qadarullah disebut oleh Nabi SAW namanya yaitu Uwais bin Amir karena berasal dari Al-Qarn, maka dikenal dengan Uwais Al-Qarni. Nah di sini Umar bin Khattab dikatakan nek nganti ketemu wonge tur iso jalu donga supaya Gusti Allah ngampuni kowe. Dan Nabi waktu mengucap itu masih hidup. Umar waktu ketemu Uwais Nabi sudah wafat. Dan dalam sebuah hadis yang masyhur, dalam kitab-kitab akidah dituliskan ada 10 orang yang dijamin masuk surga. Itu sampai dikatakan Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah. Hadisnya sudah terucap, yang mengucap yaitu Nabi sudah wafat. Gampangnya ngeten. Nabi ngomong nek Umar iki mlebu surga. Nabi ini pun sedo. Kira-kira Nabi niku bener napa pentu? Bener. Neng kok kenapa Umar yang sudah dijamin masuk surga jek kon njaluk ngapura lewat Uwais? Karena keutamaan si Uwais ini. Jadi bukan semata-mata engko nek ora ketemu Uwais terus ra sida masuk surga, ya ndak, nanti akan bertentangan dengan hadis yang sudah terucap. Nah, maka ada dua kemungkinan bahwasanya agar di sini derajat Umar bin Khattab makin ditinggikan atau mungkin dosa sepeninggal Nabi SAW itu kemudian terhapuskan, atau kemudian kemungkinan yang lain adalah untuk menggenapi apa yang disebut Nabi SAW kamu di surga. Nah, jadi ternyata salah satunya di surga karena wasilah dari doa Uwais Al-Qarni. Kemudian Umar bercerita
Nabi biyen ngomong ngene sampai puncaknya nek iso ketemu wonge njaluk donga. Maka kata Umar, fastaghfirli, jalukno ngapura nang Gusti Allah nggo aku. Jadi seorang yang dijamin masuk surga disuruh minta ampun kepada Uwais Al-Qarni yang enggak ada satu dalil pun yang menjamin bahwasanya Uwais Al-Qarni sudah dapat surga atau dijamin masuk surga. Karena 10 orang yang dijamin masuk surga ini Uwais Al-Qarni enggak ada. Dan semua 10-10-nya ini sahabat, orang yang ketemu Nabi dalam kondisi beriman dan Nabi bersabda atas 10 orang ini. Nah, Uwais Al-Qarni tidak masuk kategori sahabat karena beliau beriman ketika Nabi sudah jadi Rasul dan tidak pernah ketemu Nabi. Makanya para ulama tidak pernah memasukkan Uwais Al-Qarni sebagai sahabat, tapi tabi'in. Padahal hadisnya mengatakan khairul quruni qarni. Sebaik-baik masa adalah masa ketika aku hidup, kata Nabi, berikut dengan pengikutnya yaitu para sahabat, summal ladzina yalunahu. Kemudian setelahnya, ya setelah aku meninggal, maka orang-orang yang terbaik berikutnya adalah tabi'in. Lah ini orang terbaik yaitu dari kalangan sahabat. Dari kalangan sahabat pun beliau masuk 10 orang yang dijamin masuk surga. Dari 10 orang ini pun beliau masuk sebagai khulafaur rasyidin yang dijamin lurus agamanya sampai Nabi mengatakan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiin gitu kan. Termasuk sunnah khulafaur rasyidin yang sampai hari ini kita pakai adalah sholat tarawih berjamaah. Karena Nabi SAW itu hanya sholat tarawih di malam yang ke-25, 27 dan 29. Ketika ditanya kok panjenengan enggak keluar tadi malam, kata beliau saya enggak mau kamu nganggap itu wajib. Tapi begitu kemudian di masa Abu Bakar 2 tahun memerintah juga enggak diperintahkan untuk berjamaah bareng-bareng. Begitu sampai di Umar bin Khattab kaum muslimin tambah banyak, do jamaah sana, kata Umar bin Khattab iki nek barengan luwih apik, akhirnya dibarengkan sejak itu sampai hari ini. Dan itu disepakati para sahabat yang masih hidup waktu itu kalau itu adalah amal yang baik karena yang nyuruh sinten khulafaur rasyidin. Jadi beliau ini termasuk sahabat sing gede, ini orang-orang baik. Kemudian termasuk 10 orang yang dijamin masuk surga, termasuk khulafaur rasyidin. Nanti keutamaannya udah 3 nih. Belum lagi nanti keutamaan yang lebih spesifik tentang Umar bin Khattab, tentang bagaimana ketika beliau itu keluar dari ujung gang, setan dari sana itu lari gitu kan. Neng Umar gak pernah lihat setan nih. Nah, ini keliru nanti sebagian orang. Aku wali, buktinya apa? Iso ndelok demit gitu. Umar niku dikatakan gitu sama Nabi, Umar gak pernah lihat setannya. Neng Nabi yang tahu, Umar, kowe nek metu kok kono, setan saka kono mencelat ning mlayu, wedi ketemu kowe. Umarnya gak pernah lihat. Mboten nate ngobrol ngeten kali demit mboten nate. Makanya kalau ada orang ngaku-ngaku wali terus iso ngomong karo iki, iso nekake macam-macam, iso ngomong karo napa semut segala macam kalah wis. Makoli gitu kan. Wis kacau. Kacau wis bentuk era bejaji ngomong kaya ngoten niku. Ngoten niku terus betul lah terus kengguri soalnya betul lah berarti enten sing percaya to. Niku lah. Mengko nek metu tenan dajal terus piye gitu. Wong kuwi ngapusi wae nek sing percaya, nah mulai metu dajal niku wong mati dikon tangi tenan gitu kan. Niku genah munduk-munduk. Nah, maka orang dengan keutamaan sebanyak ini kok kondalo ngapura lewat seorang tabi'in. Kemudian fastaghfaralahu, kemudian Uwais mendoakan Umar dengan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqala lahu Umar, kemudian Umar mengatakan kepada Uwais, "Aina turid?" Bariki kowe meneng di Qala Al-Kufah. Aku mau ke Kufah. Kufah niku kota di Irak gitu. Kemudian kata Umar bin Khattab, "Ala aktubulaka ila amiliha." Mau gak kamu tak tuliskan rekomendasi untuk pemimpin Kufah? Ya segampangane kon jamin kowe kabeh sak keluarga, piye gelem ra gitu kan. Nah, kita yo nggih, mangkat seneng ya. Dijamin kan dapat SK wali kota gitu kan. Makannya dijamin, rumah dikasih, terus nek sakit rumah sakit mana aja gratis ya mau loh. Tapi Uwais apa? Uwais ini nggak mau. Kata Uwais, "Qala akunu fi ghabra'in nas ahabbu ilayya." Aku jadi orang yang lemah, miskin, wong sing gak digagas karo wong kuwi luwih tak senengi. Qala, kemudian pada tahun berikutnya, falamma kana minal 'am, kemudian ketika berlalu tahun-tahun berikutnya, al-muqbil pada tahun yang akan datangnya, hajja rajulun
min asrofihi. Naik hajilah seorang pembesar dari Kufah itu. Kemudian fawafaqa Umar. Kemudian dia menghadap Umar. Biasa atau naik misal gubernur, bupati, wali kota, ada presiden, itu biasa. Nah, sambil haji, kemudian marani Khalifah Umar bin Khattab. Kemudian Umar bin Khattab pun dia bertanya, dari mana kamu? Dari Kufah. Kemudian Umar bertanya, fasa'alahu an Uwais. Jadi Umar gak nanya soal piye Kufah, keamanannya piye, enek masalah apa ndak. Yang ditanya Uwais piye? Kowe ngerti ora Uwais? Qala, kata pembesar Kufah ini, taraktuhu rasal bait qalilal mata. Dia waktu tak tinggal, ini cuman orang yang rumahnya reot, orang miskin dan harta bendanya sedikit. Bosok mereka kere, kamu kere. Biasa wae dianggap wong sepele. Artinya ini poin penting buat kita semua, bahwasanya kecintaan manusia itu atau dunia atau harta dunia kalau memang nggak kita miliki itu bukan sebab bahwasanya kita dicintai Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi dengan kondisi kita yang biasa-biasa aja, bahkan dianggap orang yang gak diperhitungkan, termarginalkan istilahnya. Maka ya barangkali dengan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti syaratnya itu tadi. Maka kemudian di sini katakan pola, kata Umar, sami tu Rasulullah SAW yaqulu, kowe tak kandhani lho. Kowe aja ngomong ngono, tak kandhani. Aku ki krungu Nabi SAW ngendikan ngeten iki lho. Ya'ti alaikum Uwais ibn Amir min amdati ahli Yaman. Akan datang seorang manusia namanya Uwais bin Amir dari serombongan pasukan Yaman, min Murad, dia dari Murad, summa min Qarnin, kemudian dari Qarn, karena bihi barasun, dia punya penyakit kusta, fabara'a minhu, yang kemudian sembuh, illa maudhi'i dirhamin lahu, kemudian sembuh kecuali satu sebesar koin dirham, lahu walidatun wa huwa biha barun, dan dia punya seorang ibu dan dia sangat berbakti pada ibunya, lau aqsama 'ala Allahi la abarrahu, kalau sekiranya dia bersumpah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka semua akan dikabulkan. Fa in istata'ta, kalau kamu sanggup wahai Umar, ayyastaghfirulaka fa'al, untuk minta kepadanya, minta ampun kepada untuk Allah, kepada Allah untukmu, maka mintalah. Fa'ata Uwaisan faqala istaghfirli. Maka begitu orang itu tadi diceritakan seperti itu, akhirnya dia begitu pulang langsung yang dicari Uwais. Begitu ketemu langsung mengatakan istaghfirli, mintakan ampun untukku. Kemudian Uwais menjawab, qala anta ahdasu ahdan bisafarin solihin fastaghfirli. Loh, jenengan kan bar mulai kaji, kudune lho jenengan ki sing njaluk ampun kula, mosok koyo ngene, wale iki gitu kan. Qala, kata pembesar ini, lagi itu Umar, aku ketemu Umar. Kemudian orang ini bertanya kepada Uwais, maaf, lagi tak Umar, kamu udah ketemu Umar kan? Kata Uwais, qala na'am, iya. Fastaghfarolahu, Uwais pun memintakan ampun untuknya. Artinya bahasa kamu udah ketemu Umar kan? Maksudnya untuk mengkonfirmasi kalau Umar itu sudah cerita apa yang tadi diceritakan kepada pembesar ini. Dan ketika ditanya kamu udah ketemu Umar, kata Uwais, iya ketemu. Kemudian Uwais paham maksudnya, karena Uwais ini ternyata walaupun randuwe ternyata nggak bodoh, pinter gitu. Kemudian fastaghfarolahu, kemudian Uwais pun meminta ampunan kepada Allah untuknya. Fato'ina lahun nas fantolako ala wajhi, maka orang-orang pun tahu keistimewaan Uwais. Lantaran itu ia pun mengasingkan diri jauh dari manusia. Jadi begitu terkenal Pak, nggak kayak sekarang. Begitu terkenal untuk memanfaatkan kesempatan tuh. Jamaah ayo kayak akhirnya buka investasi, buka haji bodong, gitu, buka macam-macam yang aneh-aneh niki boten. Begitu terkenal diparane orang dimintakan minta doa, pada minta doa. Jadi kan yang mau njaluk donga itu kan bukan perkara yang ngentekke napa-napa to, ya mung keluar napa istilahnya paribasane keluar abab gitu kan. Nah itu pun Uwais gak mau, gak mau dikenal orang dan dia pilih nyingkir. Bahkan dalam riwayat yang lain itu sampai sepupunya itu sampai ketika ditanya Umar, kamu kenal Uwais? Kenal gitu. Uwais ki piye gitu? Kata sepupunya, Uwais itu nek ketemu wong sugih kuwi pengen jilat gitu, gampangnya ngoten. Tapi nek ketemu wong ra duwe pengen ngapusi gitu. Sepupune ki ambak. Busen ini kalian Umar, wih, gue ngerti Uwais, ceritanya gini ya tadi itu. Kemudian dia pun pulang, sampaikan pada Uwais, suruh kesini dalam riwayat yang lain. Jadi kemudian dia pulang, ngomong ke Uwais, kamu dicari khalifah. Loh kok iso? Gue cerita apa emangnya? Orang cerita apa? Wong khalifah sing ceritanya Nabi nek gue gini gitu. Akhirnya kemudian mangkat gitu. Mangkat dan kemudian disampaikan itu dan minta ampun. Jadi dalam versi yang lain.
poinnya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala di sini adalah bahwasannya yang harus kita pahami ketika kita mau bertawasul, maka pastikan bertawasul dengan cara yang baik dan benar. Jangan sampai dengan cara-cara yang salah, apalagi sampai keliru dari sisi akidah. Dan pelajaran minggu yang lalu, maka tawasul 2 minggu yang lalu tawasul yang benar adalah dengan amal solih. Panjenengan yang yahono yahene donga ora kabul-kabul, coba diingat-ingat amal solih yang paling utama jenengan itu apa, sampaikan kepada Allah, bercerita, ya Allah saya dulu pernah begini. Ya, kalau memang itu adalah amal solih, maka saya minta ini dan itu, sampaikan. Lah nek belum ada ya sekarang berbuatlah amal yang luar biasa itu. Ya Allah saya dulu pernah nolongin orang kecelakaan, dia sendirian di tengah jalan kejet-kejet kayak mau meninggal, akhirnya tak bopong ke rumah sakit sendirian, tak carikan Gojek atau apalah gitu kan, keluarlah duit saya padahal duitnya harusnya buat beli beras gitu kan, saya antarkan ke PKU, di situ uang pendaftaran bayar lagi, saya keluarkan lagi, saya tunggoni, tak tanyain keluarganya di mana, katanya nggak punya, yo tak tunggoni sampai akhirnya opnam 3 bulan tak bayari ya misal ngoten niku. Kemudian mari lunga ya orang ngomong matur nuwun ya. Umpami niku amal soleh ya, maka membukakan hati istri saya supaya bisa nikah lagi gitu. Contoh gitu. Nah itu silakan neng nggih amal yang beda ngoten, tapi nek mau ya Allah saya tadi udah sholat maghrib di masjid Jagran gitu, malah itu ya kayak tunggalin non nggih ya, termasuk tentang berbakti dengan orang tua ini. Dan kisah tentang orang tua ini ya Allah luar biasa, sampai Allah kemudian mengatakan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Allah sudah tetapkan sebuah keadaan, sebuah aturan bahwasanya menyembah hanya kepada Allah saja dan jangan berbuat syirik, dan kemudian berbuat baktilah kepada orang tua secara ihsan. Ihsan di sini seorang anak tidak boleh bertransaksi, tidak boleh mentransaksikan. Bu, kula pengen jenengan ning mengke omah niki nggih kula nggih. Bu, jenengan kula jaga ning mengke kula ke Prabon niki nggih kula nggih, sawah sebelah mriku nggih kula nggih. Sampai ada anak yang kemudian jaluk motor enggak dikasih, wong tuane didugang dan seterusnya. Maka naudzubillah. Bahkan nggih, ada sebagian orang yang ngaji tapi ikut aliran tertentu, ning wong tuane enggak mau melu, tapi kemudian malah enggak gelem nyerawungi orang tuane. Alasannya wong tuane enggak mau berbaiat dengan imamnya, enggak mau satu ormas dengannya. Maka ini orang salah ngaji. Padahal di dalam Al-Quran dikatakan wa in jahadaka alla an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Ketika orang tuamu itu nyuruh kamu berbuat kafir, nyuruh kamu pindah agama, berarti wong tuane kafir toh? Itu fala tuti'huma, jangan mbok taati. Ning wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Maka pergaulilah dia dengan baik. Ini menunjukkan orang tua yang beda agama saja suruh ngopeni, suruh ngurusi. Apalagi agamanya sama, mau beda ormas. Gak boleh nggih. Nah, artinya tetap harus kita jaga. Bahkan ihsana, kata ihsana itu gak boleh bertransaksi. Jadi kalau emang mampu, emang bisa lakukan. Nah emang gak sanggup, ya minta izin. Bu, saya gak sanggup gitu kan. Pak, saya gak mampu gitu. Jangan kemudian dibuang, ditelantarkan, gak diurusi. Makanya saya punya asisten rumah tangga ikut saya itu mungkin udah 10 tahun nih, udah sepuh. Satu ketika beliau sakit gitu, saya udah bilang Bu istirahat aja di sini gitu. Kata beliau enggak, saya pulang aja Pak ke tempat adik saya nggak enak sama jenengan kalau di sini mung turu. Lawang yo loro yo turu yo wis apa-apa to, penting mari gitu. Boten mung adik saya delalah yo katarak, sekalian saya nengokin dia habis operasi. Tenan nggih. Kira kalau kayak ngeterke santri saya, tak suruh nganterin gitu, nganterin sampai tempatnya, delalah kok ya delalah, qadarullah gitu. Dan kamar mandi kepleset bludak gitu. Boten saged bangun lagi, terus dibawa ke rumah sakit, yo ternyata gula darahnya tinggi sampai 600 lebih. Begitu udah diobati udah turun Pak, gitu. Tapi tetap belum bisa jalan. Akhirnya ikut adiknya, singkat cerita ikut adiknya. Dia punya adik itu 1, 2, 4 Pak. Punya adik 4. Adiknya yang ngopeni yang paling kecil gitu kan. Adiknya yang lain
4, nah yang ini paling kecil, berarti 1, 2, 3 ini enten. Dia barep kebetulan. Nah, kemudian adik yang kecil ini terus cerita karo adik-adik yang lain. Adik-adik yang lain cuma ngomong, alah wis cekelan urusono, alah aku spray karo wong kuwi dan seterusnya dan seterusnya. Pokoknya gak gelem ngurus. Padahal dalam Islam ketika bapak kita meninggal, maka pengganti bapak kita adalah paman kita, paman dari bapak. Artinya kalau jenengan mau berbakti kepada bapak pun mboten enten mang cari paman, pakde, om. Kalau masih ada. Nek enggak ada yo mas niku wae gitu. Begitu pula perempuan, ketika ibu kita sudah meninggal, maka cara mengalihkan kebaktian adalah kepada bibi, ya bule, ya bude dari ibu, jadi adik atau kakak ibu yang perempuan. Kalau sudah nggak ada, yo mbak Ayu, gitu kan. Dan itu sudah lumrah sebenarnya, sudah jadi uruf di kita, gitu nek. Napa Idul Fitri ini kan marane sing sepuh-sepuh niku. Lah niki wegah, telu niki wegah. Singkat cerita, Pak, karena memang pas ikut saya itu pokoknya tak jamin apa namanya makan segala macam, jadinya gajinya itu praktis gak kelong, hampir gak kelong. Maka gajinya itu kan dulu titipan ke saya, nitip ke saya itu sampai 40 juta. Terus begitu tak bikinkan rekening, saya transfer ke situ karena dia nggak butuh sama gajinya toh, kecuali sedikit sepertiganya, dikek adik yo sepertiganya. Jadi adiknya sambat yo dikei direwangi. Nah, sing 2/3-nya saya masukkan rekening itu ada 39 juta, berarti hampir 80 juta. Nah, begitu meninggal gitu kan. Tentu sebelum meninggal itu ada beberapa bulan beliau dirawat itu kan. Nah, itu duitnya tak gunakan buat apa? Meriksa kelan sampai turutin, berkurang duitnya. Nah, begitu terakhir hitung-hitungan itu masih sekitar hampir 50 juta gitu. Ya, saya bilang sama adik sing ragil ini, "Klumpukno dulur-dulurmu. Engko tak kandhani nek Mbak Ayumu jek ditinggalan, tak dum nganggo hukum Islam. Ora tak kelong serupiah pun." Gelalah dari 4 bersaudara ini, 3 ini beda bapak, 1 ibu, yang 1 ini saudara kandung. Nah, gelalah dalam Islam itu kalau saudara kandung itu saudara 1 ibu itu mendapatkan 1/3. 1/3 mau 45 juta, mama 45 juta, maka jatah wong telu niki 15 juta. Nah, yang saudara sekandung bapak ibunya sama, ini dapat 2/3 atau sisanya, asobahnya gitu. Nah, ini tuh opeh. Padahal rata-rata gelem nilai, atau gelem ngurusi. Saya bilang kepada yang ragil ini yang ngurusi, ora usah didadekke sebab untuk gelo, ora usah didadekke sebab untuk iri sama yang lainnya. Insya Allah jenengan mengke tak tambah ini nganggo duitku dhewe, ora cikuk saka kono. Dan saya bilang sama beliau, sudah banyak nemoni kasus bagaimana orang-orang yang terkait dengan ini orang belum ngurusi wong tuane, orang belum ngurusi Mbak Yune, tapi kemudian mau ngeker-eker warisan toh, sing dia jadi kon marani wonge pas urip megah, tapi nek pas dum-duman warisan mangkat gitu kan. Ya bukan berarti nggak boleh dapat, ya tetap dapat, harus dapat kok haknya. Cuman saya pastikan insya Allah itu nggak barokah gitu loh. Dan saya bilang kepada adiknya, insya Allah jenengan tuh dijoli karo Gusti Allah. Selain itu tak tambahin ya bilang. Nggih Pak. Makanya besok Kamis, besok ini nanti habis ngisi kajian di daerah Wetan sana. Nah, saya meeting sama mereka. Dan ini potret nggih. Artinya jangan sampai kemudian kita menghadirkan generasi-generasi seperti ini. Makanya ada orang tua yang sudah tua umur 70-an ngomong sama saya, "Mas, aku kok dikek umur dawa ya apa gen kon ngedum tinggalanku kabeh iki yo ben kok nek aku mati ben ora eker-ekeran." Ya, saya bilang sama beliau, "Pak D, jenengan dikasih umur panjang, insya Allah bukan untuk bagi-bagi. Wong jenengan nek sedo niku hampir semua ahli waris itu mesti kabeh gelem. Ora mungkin ra nek sing gelem. Bahkan nek perlu nggone dulure dijiko gitu kan. Cuman gitu. Jenengan dikasih umur panjang itu kemungkinan cuma 2. Apakah mungkin kedap ya? Apakah mungkin jenengan itu diinginkan oleh Allah untuk nambah amal solih? Kan wal tangdur nafsu maqaddamat ligot, maka setiap orang hendaknya mengecek dirinya apakah persiapannya tentang hari besok itu sudah komplit. Itu maksudnya suruh nambah amal solih, gitu, sholat, gitu, poso, sak piturute cara dadi bojo sing berbakti karo garwane gitu kan, cara dadi wong tua sing jaga putra-putrane gitu kan. Atau yang kedua, jenengan memang dikersake Gusti Allah umur dawa nggo ngeceki
barangkali jenengan ngapunten duwe utangan rong dibayar, barangkali duwe sanggeman rong dirampungke, barangkali duwe janji yang rong ditunekke, maka ini juga akan menjadi sebab beratnya hisab kita ketika kemudian nggak kita selesaikan. Nah, sehingga orang yang beriman ketika memahami ini, dia akan berusaha membereskan urusannya dan kemudian dia juga berusaha akan menambahi amal-amalnya. Makanya saya ketika ditanya sama istri saya, lagi berarti Bu ini husnul khotimah apa ora? Insya Allah husnul khotimah. Lah ngopo matine ora dina Jumat? Mergo dhek dalam hidupnya didolimi sama adik-adiknya. Maka orang-orang yang didolimi panjenengan ngerti kan dalile bahwasanya doanya terkabul, bahkan didolimi sampai mati, ya insya Allah husnul khotimah. Oleh karena itu maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, singkat cerita, ikhlas itu penting. Kemudian ketika panjenengan ikhlas lillahi taala dalam beramal, maka di situ bisa menjadi sebab panjenengan bisa termasuk menjadi wali-wali Allah Subhanahu wa taala, yang mana ketika jenengan lafadzkan doa-doa, maka insya Allah doa jenengan itu terkabul. Maka pentingnya untuk menata diri, menata keikhlasan agar kemudian Allah selalu mengabulkan doa-doa kita. Bila mengatakan dengan saged kula aturaken kirang langkung nyuwun pangapunten, akhirul kalam subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.